Laptop cakep dengan Ryzen 5 6600H, RAM 16GB dengan SSD 512GB dan ada sensor fingerprint cuma 6,9 jutaan. Oke, jadi kali ini kita mau unboxing sebuah laptop baru lagi dari Advan guys ya. Jadi Advan mulai serius nih di pasar laptop setelah sukses dengan Advan Soulmate-nya yang beberapa waktu lalu udah sempat kita bahas juga. Kali ini mereka merilis laptop baru lagi dengan performa yang kenceng ya. Jadi laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 6600H dengan RAM 16GB dan storage-nya 512GB SSD. Untuk layarnya ini 14 inch guys. Dan untuk harganya pastinya terjangkau ya. Penasaran, yuk kita unboxing dulu aja. Jadi di sini masih segel Advan. Kita langsung buka aja. Nah, jadi di dalamnya di sini kita dapat sebuah laptop guys ya. Wih, desainnya keren banget. Kita taruh sini dulu. Kita coba lihat kelengkapannya. Jadi di sini ada kotak kecil lagi. Yang untuk isinya sendiri di sini ada kabel USB-C to C. Jadi untuk chargingnya udah pakai USB ya, keren. Dan ini dia untuk adapternya guys. Jadi untuk adapternya sendiri, dia ini punya output hingga 100 watt tuh untuk maksimalnya. Dan di sini pastinya kita dapat buku manual sama kartu garansi. Oke, yuk lanjut kita bahas laptopnya. Pertama ngebuka laptop Advan Workplus ini nggak nyangka guys, ternyata ini laptop punya desain secakep ini loh. Desainnya tuh tegas, mengkotak, yang keren sih aku bilang, dan punya look yang premium. Untuk materialnya mostly plastik dengan warna yang aku suka nih ya, putih metalik, dan ada logo Advan emboss di bagian pojok atasnya. Untuk body di bagian dalamnya ini punya warna putih dengan keyboard yang punya dua warna ya, warna hitam dan abu-abu untuk tombol fungsinya. Keren nih. Apalagi desain tombol keyboardnya juga mengkotak ya, dan punya backlight keyboard. Mantap. Nah, untuk ngetik pun ini nyaman, punya travel distance yang udah enak lah di 1,4 mm. Terus ada palm rest yang cukup untuk meletakkan pergelangan tangan ketika ngetik ya. Di bagian tengahnya ada trackpad yang untuk ukurannya ini tergolong luas dan tipenya memanjang ke samping guys. Jadi lebih enak untuk navigasi. Terus ini juga responsif dan support Windows gestures ya. Paling minusnya untuk kliknya tuh masih kerasa agak keras. Tapi kerennya Advan Workplus ini punya keamanan lebih tinggi dengan fitur fingerprint. Jadi cukup dengan jari aja untuk masuk ke sistem Windows. Untuk Windowsnya sendiri udah include ya Windows 11 Home. Nah, beralih ke portnya, Advan Workplus ini punya port yang tergolong lengkap dan enggak main-main guys. Di sisi sebelah kiri ada dua USB Type-C 3.2 Gen 1. Ini bisa charger, PD, display dan juga data. Terus ada port HDMI 2.0, ada USB A 3.2 Gen 1 dan di sini juga ada lampu indikator guys. Kalau untuk sisi bagian kanan ada Kensington lock, ada slot micro SD, ada USB A 3.2 Gen 1 dan ada jack earphone 3,5 mm. Untuk koneksinya juga udah paling modern semua nih ya, menggunakan Bluetooth versi 5.2 dan juga Wi-Fi 6. Nah, lanjut ke display guys. Laptop Advan Workplus ini punya dimensi layar 14 inch, resolusinya Full HD 1920x1200 pixel dengan rasio 16:10. Warna yang ditampilin ini bagus ya, cuman emang kurang akurat guys. Ini di 64% sRGB. Jadi kalau untuk editing video ini emang kurang nyaman displaynya. Tapi kalau untuk nonton video sih ini enak aja karena tipe layarnya bukan glossy ya, matte. Jadi lebih nyaman juga di mata, dan dengan panel IPS ini punya sudut pandang yang luas. Untuk refresh rate-nya standar ya di 60 Hz. Dan ini bezelnya tuh tipis guys, terutama di bagian kanan dan kirinya. Kalau untuk di atas agak tebel ya, karena ada kamera yang untuk resolusinya HD. Ini udah cukup ya untuk keperluan meeting atau video call.
Kalau untuk di bagian bawah layarnya ini ada logo Advan. Nah, untuk layarnya nih guys, ini bisa dibuka sampai 180 derajat ya. Ini bisalah digunakan untuk misalnya presentasi dengan rekan kerja dalam satu meja. Nah, untuk speakernya ini udah dual speaker. Tempat speakernya tuh ada di bagian bawah guys, yang secara kualitas udah cukup bagus dan nggak sember juga. Cuman emang kurang lantang untuk suaranya. Yuk lanjut, yang ngebuat laptop Advan Work+ ini menarik tentunya prosesornya ya, yang menggunakan AMD Ryzen 5 6600H. Ini fabrikasinya 6 nanometer dengan 6 cores 12 thread. Speed maksimalnya bus clocknya di 4,5 GHz, TDP di 45 watt dengan GPU integrated AMD Radeon Graphics. Untuk RAM-nya ini 16 GB DDR5 onboard. Ini nggak bisa di-upgrade ya. Tapi di kelas harganya 16 GB udah gede banget kan. Emang mau berapa lagi? Untuk storage-nya ini 512 GB PCIe 3.0 SSD yang udah cukup sebenarnya. Tapi untuk SSD-nya ini masih bisa di-upgrade guys. Ada slot M.2 tambahan di sini. Kalau untuk speed SSD bawaannya sendiri udah lumayan kenceng ya, read-nya 3500-an MB per second dan untuk write-nya di 2700-an MB per second. Untuk performa di sini aku tes Cinebench R23, multicore-nya dapat 9677 poin dan kalau untuk single core-nya di 1455 points. Kalau untuk 3D Mark Time Spy ini dapat skor 1692. Nah, kalau untuk proses rendering videonya sendiri ya, ini aku tes menggunakan Adobe Premiere untuk video TikTok durasi 1 menit. Ya, ada adjustment layer, ada teks, audio, resolusinya Full HD ya. Tanpa dicolok charger, waktu renderingnya cuma butuh waktu nggak sampai 20 detik. Mantap! Nah, kalau kita lihat dari namanya Work+, ya jelas laptop ini untuk kerja guys. Tapi kita mau coba tes gaming ya, karena sudah ada beberapa game yang udah aku install. Nah, pertama di sini ada Dota 2. Ini aku tes di resolusi natifnya Full HD, renderingnya fastest ya. Ini masih sangat enak dimainin. Ya, dapat rata-rata di 120-an FPS. Kalau untuk Genshin Impact resolusinya Full HD guys ya. Untuk grafisnya aku set ke lowest. Ini anteng di 60 FPS, nggak ada drop sama sekali. Nah, kalau untuk main God of War ini udah mulai berat nih guys ya. Resolusinya Full HD. Aku menggunakan grafis low dengan AMD FSR Active Ultra Performance. Ini masih bisa dapat di sekitaran 35an FPS. Sedangkan untuk Spider-Man Miles Morales resolusinya di Full HD, grafis very low dengan AMD FSR 2.1 ini masih lumayan enak ya, bisa dapat di atas 40-an FPS. Dan laptop ini bisa ngejaga suhu CPU dan juga GPU-nya yang mentoknya masih di batas aman ya, di 80 derajat. Kalau untuk laptopnya sendiri untuk bagian depan ini paling panas di 47 derajat Celcius. So di sini dual cooling sistemnya bekerja dengan baik ya. Nah, di sini aku juga tes untuk daya tahan baterai 5022 mAh-nya untuk nonton YouTube dengan brightness 50% dan speaker 50%. Ini bertahan sampai 8 jam lebih guys. Mantep banget. Dan kalau untuk chargingnya ini menggunakan adapter 100 watt ya, yang aku tes untuk proses chargingnya ini sekitar 2 jam. Nah, untuk kesimpulannya seperti yang aku bilang di awal, kalau Advan udah mulai serius di pasar laptop ya. Jadi kualitas laptopnya ini nggak main-main. Dikasih prosesor yang kenceng, RAM yang gede ya, 16 GB dan storage yang lumayan, SSD 512 GB. Untuk koneksi sama portnya juga udah paling kekinian. Desainnya juga punya look yang premium dan tipis, cuma 17,8 mm dan ringan 1,3 kg aja. So nyaman buat dibawa-bawa mobile.
So, pendapat saya personal nih guys ya, setelah tadi juga sempat browsing-browsing nyari laptop dengan budget 6,7 jutaan, si Advan Work Plus ini masih jadi pilihan terbaik nih guys. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Coba kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade. Thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.